wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Shadaqal nadim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tidak bisa menghitung lagi putaran keberapa malam seton ini kita laksanakan. Mungkin kalau absennya baru hari ini ya Pak. Konten. Alhamdulillah, tema hari ini kita terkait dengan pamer atau riya. Pamer itu exhibition ya, pameran itu. Jadi pameran itu adalah untuk menunjukkan, untuk memberikan informasi. Tapi kalau pamer dengan riya, ini adalah apa yang ditanyakan oleh seorang warga Muhammadiyah Sujoko, yang dia adalah berkantor di pimpinan cabang Muhammadiyah Ampel Boyolali. Nah, disidangkan oleh Majelis Tarjih pada tanggal 22 Oktober 2010. Nah, hari ini kita kaji tanggal 20 Oktober tahun 2023 ya, 13 tahun ya. 13 tahun yang lalu sudah ditanyakan, tapi ini kita kaji karena fenomena ini menjadi menarik bagi kita, supaya pendalaman atau internalisasi bagi yang sudah pernah mengkaji ataupun mungkin sekilas mungkin sudah pernah, tapi kalau kita mengkaji lebih dalam dari fatwa ini ataupun dari pertanyaan ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita. Nah, pertanyaannya, dalam menjalankan tugas di Perserikatan Muhammadiyah, setiap bulan secara rutin saya membuat catatan dan melaporkan kegiatan dan penggunaan uang meskipun nominalnya sangat kecil. Hal ini saya lakukan karena perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan supaya diketahui secara bersama-sama dan dapat terkontrol. Namun ada kawan yang mengingatkan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah pamer atau riya dan terlalu perhitungan serta tidak ikhlas. Pertanyaannya, apakah batasan pamer, riya dan ikhlas dan tidak ikhlas? Betulkah amaliyah yang saya tunaikan kemudian saya laporkan secara tertulis termasuk pamer dan tidak ikhlas? Terima kasih. Kemudian jawaban dari sidang Majelis Tarjih. Saudara yang terhormat, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Berikut ini jawaban atas pertanyaan saudara. Riya adalah memamerkan amal, ibadah atau prestasi kita kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan penghargaan dirinya. Riya ini adalah perbuatan hati yang tercela. Bahkan riya itu dianggap sebagai asyirk al-asghar, syirik kecil. Suatu amal atau ibadah yang dilakukan secara riya itu niatnya ada dua. Pertama untuk Allah dan kedua untuk selainnya. Sebagai contoh, orang mendirikan sholat dengan riya karena Allah dan supaya dipuji calon mertua. Atau seperti orang yang memberi infak kepada fakir miskin dengan niat karena Allah dan supaya disebut serta dipuji sebagai dermawan. Disinilah riya itu disebut sebagai syirkul asghar, syirik kecil, karena orang yang melakukannya telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam amal atau ibadah tersebut. Orang yang riya itu berarti tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal atau ibadahnya.
Allah tidak suka orang yang riya dan dia akan membiarkan orang tersebut bersama sekutunya itu. Dalam hadis qudsi berikut Rasulullah SAW menyatakan dalam hal tersebut dengan tegas, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala ana aghna suraka'i anis syirki man amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal yang di dalamnya itu ia menyekutukan aku dengan selainku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Ngan Mahmud bin Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikumul syirku asgharu qalu ma sirkul asgharu ya Rasulullah qala riya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tarauna fid dunya fandur hal tajiduna indahum jazaa. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labib bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh yang paling aku takuti atasmu adalah as-sirkul asghar. Sahabat bertanya, apa itu sirkul asghar? Ya Rasulullah, beliau bersabda, riya. Allah ketika membalas perbuatan manusia pada hari kiamat berfirman, pergilah kepada mereka yang engkau riya untuk mereka di dunia dan lihatlah apa engkau mendapatkan balasan pada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah menerangkan hakikat amalan yang dianggap di jalan Allah, yakni yang ikhlas dan diterima di sisinya. An Abi Musa qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu saja'atan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fis sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, ada orang berperang karena fanatik, berperang karena berani, dan berperang karena riya. Yang manakah di antara mereka itu yang di jalan Allah? Jawab beliau, barang siapa berperang supaya agama Allah itu yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Riwayat berikutnya sangat panjang, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ini Mas Syahid. Nikmat-nikmatnya dihadapkan kepadanya, maka ia mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Allah berfirman, engkau bohong, tetapi engkau berperang supaya disebut sebagai pemberani dan sudah disebut begitu. Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah
ia di atas wajahnya, lalu dicampakkanlah ia ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan ia membaca Al-Quran, lalu didatangkanlah ia dan dihadapkanlah kenikmatan-kenikmatannya, sehingga ia mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan saya membaca Al-Quran di jalanmu. Allah menjawab, engkau bohong, tetapi engkau mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang ilmuwan, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang qori, dan sudah disebut begitu. Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya, lalu dicampakkanlah ia ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang dilapangkan dan diberi berbagai macam harta kekayaan oleh Allah, lalu didatangkanlah ia dan dihadapkanlah kenikmatan-kenikmatannya, sehingga ia mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, tidak ada jalan yang engkau suka untuk saya berinfak di dalamnya, melainkan saya telah berinfak untukmu. Allah berfirman, engkau bohong, tetapi engkau melakukan hal itu supaya disebut dermawan, dan sudah disebut begitu. Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya, lalu dicampakkanlah ia ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia, hadis-hadis di atas memberikan petunjuk agar kita ikhlas, yakni melakukan suatu amal atau ibadah semata-mata hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fudail berkata, meninggalkan suatu amal karena orang itu riya, melakukan suatu amal karena orang itu syirik, dan ikhlas ialah jika Allah menghindarkanmu dari keduanya. Dan Al-Junaid juga berkata mengenai ikhlas, ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak diketahui malaikat sehingga ia menuliskannya, tidak diketahui setan sehingga ia merusaknya, dan tidak diketahui hawa nafsu sehingga ia mengaturnya. Dalam mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada niat, dan bagi seorang itu apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia supaya ia mendapatkannya, atau untuk perempuan supaya dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bekerja pada seseorang atau pemerintah atau sebuah organisasi seperti Perserikatan Muhammadiyah umpamanya, lalu kita mencatat dan melaporkan semua yang kita lakukan, termasuk menggunakan uang dan fasilitas kantor, maka selagi niat kita ikhlas karena Allah, itu bukan termasuk riya atau pamer yang dilarang. Bahkan hal itu justru sesuatu yang perlu atau wajib kita lakukan. Hal ini karena dalam menjalankan sebuah organisasi itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, yaitu antara lain prinsip amanah, prinsip tanggung jawab, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Dalam melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi, kita harus berlandaskan kepada prinsip amanah, yaitu menjalankan suatu tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemberi amanah sebagaimana mestinya dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha ya'muru an tu'addul amanati Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Selain itu juga harus melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan amanah atas amanah yang diberikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kamu adalah penggembala dan bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang imam adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang perempuan di dalam rumah suaminya adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Dan seorang pembantu di dalam harta tuannya adalah seorang penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas yang dibebankan kepada kita harus dilaksanakan setelah ditetapkan secara jelas fungsi, kegiatan, dan tugas yang harus dijalankan sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Semua fungsi dan tugas harus ditangani oleh orang yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai, dan ia harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang dituntunkan. Inilah yang disebut sebagai prinsip akuntabilitas. Dasarnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sebuah urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Tambahan pula, tugas kita dalam sebuah organisasi hendaknya dilakukan secara transparan, terbuka, dan tidak menutup-nutupi. Ini karena pelaksanaan tugas yang transparan akan mendorong maraknya korupsi dan kolusi. Dalam hal inilah Allah mengingatkan wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah 442. Agar supaya prinsip akuntabilitas dan transparansi ini dapat diterapkan, maka harus ada pencatatan dan pendokumentasian yang lengkap terhadap segala aktivitas yang dilakukan, termasuk penggunaan uang dan fasilitas kantor. Dasarnya antara lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini adalah panjang sekali, tapi ini dikutip seperempatnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun antak yaktuba kama allamahullah falyaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhos minhu syai'a. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.
maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Al-Baqarah 282. Jamaah yang berbahagia, jadi ringkasnya amal atau ibadah itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah amal atau ibadah yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah saja. Seperti contoh sholat, puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, ibadah haji. Amal atau ibadah semacam itu harus kita kerjakan dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal atau ibadah yang selain kita pertanggungjawabkan kepada Allah, kita pertanggungjawabkan juga kepada pihak lain. Contoh menjadi pegawai atau pekerja di pemerintah atau organisasi atau perusahaan. Amal atau ibadah semacam ini harus kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah, dan harus kita pertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi amanah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip amanah, prinsip tanggung jawab, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang Anda lakukan itu, selagi Anda lakukan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan termasuk riya atau pamer yang dilarang dalam syariat Islam, tapi justru sesuatu yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Semoga kita semua mampu menjaga keikhlasan dan amanah dalam beramal soleh, meskipun banyak tantangan yang menghadang di depan kita. Terima kasih makaten. Tulisan ini, jawaban ini telah dimuat di majalah Suara Muhammadiyah nomor 21 tahun 2010. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Aliuddin.